Perjuangan ibu nggak tahan mau lahiran bukan di tempat yang nyaman gara-gara kejebak di tengah lautan. Hampir kehabisan bahan makanan dan sama sekali nggak bisa minta pertolongan. Udah berjuangnya sendirian, terus di dalam kotak kayu segede gaban yang dikiranya isinya apaan, taunya cuma tempat plastik buat bekal makanan. Dinda udah kebelet anaknya mau lahiran, tapi kebetulan di malam itu hujan. Level ngelahirin anaknya udah di atas rata-rata, nggak kebayang kalau anaknya nanti sampai durhaka. Kapan lagi anak baru lahiran udah dipaksa keadaan buat berenang. Namanya ibu lahiran biasanya pakai jasa bidan, sedangkan Dinda cuma modal ngeden doang. Sampai hari-harinya juga bingung mau dia simpen apa buang. Perjuangan seorang ibu yang ngelahirin anaknya di lautan benar-benar sebuah ujian. Anaknya nggak bisa minum susu gara-gara nggak keluar efek dari stresnya sang ibu. Emang faktor utamanya gara-gara nggak bisa ngehirup udara. Mau dilobangin tapi namanya besi kontainer nggak segampang yang dibayangin. Apalagi anaknya nangis-nangisan mulu, gimana nggak tambah stres Dinda jadi ibu. Tapi syukurnya di sore itu Dinda tiba-tiba bisa ngeluarin susu. Tangisan anaknya jadi bisa ketahan dulu, tapi Dinda langsung lapar habis itu. Namanya ibu menyusui, jadi emang butuh asupan berkali-kali. Tapi kalau dia habisin semua, Dinda mikir bakal makan apa lagi nantinya. Nggak capek-capek Dinda masih terus berusaha buat ngebolongin besi kontainer bagian atasnya. Tapi sayang baterai alat pengebornya habis. Dinda berharap HP dia masih bisa nyala, tapi walaupun nyala, layarnya disentuh tetap nggak bisa. Dinda udah kebawa emosinya dan nemuin sebuah pisau yang pas dia lihat kayaknya bisa berguna buat dia gunain ke bagian besi kontainer yang mau dia lobangin. Tapi sayangnya Dinda udah kehabisan tenaga dan di malam itu dia mulai nggak bisa tidur kayak biasanya. Namanya orang kelaparan kalau di rumah bisa masak Indomie, tapi cuma Dinda yang karena nggak ada makanan, ari-ari bekas lahiran yang awalnya dia buang terpaksa bisa dia makan. Lagian kalau Dinda nggak makan, dia nggak punya tenaga. Gimana bisa mau ngebolongin tebel dari besi kontainernya? Pisau yang dia pakai sampai patah dan Dinda udah ngerasa lebih baik kalau dia menyerah. Udah nggak ada yang bisa diminum juga. Mau minum air laut tapi Dinda masih takut-takut. Sampai air yang netes bekas hujan dia minum demi ngilangin rasa kehausan. Karena kondisinya udah di titik kecapean, si Dinda jadi hilang harapan. Tapi nggak lama abis itu syukurnya langsung hujan. Gimana kelanjutannya?